Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silka Sofiani dari kelas 5B PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin menyampaikan materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir untuk tugas UAS keterampilan bahasa. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu seluk-beluk menyimak. Jadi apa sih menyimak itu? Jadi menyimak itu merupakan adanya perbincangan antara dua individu, di mana yang satu sebagai pembicara dan yang satu sebagai penyimak. Nah, jadi penyimak ini merupakan individu yang menyimak secara baik-baik apa yang didengarkan oleh pembicara. Jadi penyimak ini dapat memahami makna kata yang dibicarakan oleh pembicara. Selanjutnya ada tahap-tahap menyimak, yaitu yang pertama tahap mendengar. Tahap mendengar ini merupakan tahap awal di mana kita sebagai penyimak mendengar secara baik-baik apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, kemudian yang kedua ini ada tahap memahami, di mana ketika kita sudah mendengarkan pesan pembicara, kita sebagai penyimak memahami dengan baik isi pembicaraan yang dibicarakan oleh pembicara. Kemudian yang ketiga yaitu ada tahap menginterpretasi, di mana kita sebagai penyimak menyimak secara baik-baik, secara cermat, secara teliti apa sih yang disampaikan sang pembicara. Kemudian kita dapat mengajukan sebuah pertanyaan terkait pendapat kita tentang apa yang dibicarakan oleh sang pembicara. Kemudian yang keempat yaitu ada tahap menanggapi, di mana tahap ini merupakan tahap akhir dari seorang individu dalam menyimak. Baik, jadi dalam tahap menanggapi ini, di mana tadi pertanyaan yang sudah pendapat kita yang sudah ditanyakan kepada pembicara itu sudah kita dapat terima baik, karena sang pembicara sudah memberikan jawabannya terkait pendapat kita. Seperti itu. Terkait ragam menyimak. Nah, jadi ragam menyimak ini terdapat dua, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Untuk menyimak ekstensif, yaitu menyimak secara umum yang digunakan pada kegiatan sosial. Menyimak ekstensif ini terdapat macam-macamnya lagi. Yang pertama yaitu menyimak secara sosial. Nah, di mana kegiatan di dalamnya itu kita sebagai penyimak mendengarkan secara baik-baik apa yang disampaikan oleh pembicara. Sebagai contoh misalnya pidato. Jadi kita sebagai penyimak harus mendengarkan isi dari pidato sang pembicara. Baik, untuk yang kedua yaitu menyimak secara sekunder, di mana menyimak ini dilakukan dengan kegiatan yang secara tidak disengaja. Seperti contohnya kita mendengarkan musik yang mengiringi sebuah video atau tarian. Kemudian yang ketiga yaitu ada menyimak secara estetik, di mana menyimak estetik ini biasa disebut juga dengan menyimak apresiatif, yang di dalamnya terdapat kegiatan menyimak yang dimisalkan sebagai sebuah cerita yang ditampilkan dalam televisi. Yang keempat ada menyimak secara pasif, di mana kita sebagai penyimak bersikap acuh tidak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian yang kedua ada menyimak secara intensif, di mana menyimak ini dalam kegiatannya perlu adanya bimbingan dan awasan oleh guru sesuai dengan tingkat intelektualnya siswa. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu suasana dan faktor yang mempengaruhi menyimak. Suasana menyimak. Dalam kegiatan sehari-hari, keterampilan menyimak merupakan keterampilan awal kita sebelum kita berbicara, menulis, dan membaca. Jadi, untuk keterampilan menyimak ini terdapat menjadi dua suasana menyimak. Yang pertama ada suasana defensif dan suasana suportif. Nah, untuk suasana defensif ini merupakan kegiatan menyimak yang di dalamnya terdapat pesan lisan yang tersirat. Nah, dalam defensif ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada evaluatif, yang artinya bahasa lisan seorang pembicara yang di dalamnya terdapat penilaian sehingga penyimak dapat menilai atau memilih salah satu di antaranya. Kemudian yang kedua ada menguasai, di mana bahasa lisan pembicara dapat mengetahui atau membuat seorang penyimak paham apa yang dibicarakan oleh sang pembicara. Yang ketiga ada strategis, di mana seorang pembicara membicarakan tentang langkah-langkah atau strategi yang akan digunakannya dalam waktu ke depan. Kemudian yang keempat yaitu ada
netral, di mana seorang pembicara tidak akan memilih ataupun memihak golongan manapun. Kemudian yang kelima yaitu superior, di mana bahasa pembicara meninggikan dirinya sendiri atau membanggakan dirinya sendiri. Kemudian yang keenam yaitu ada pasti, di mana bahasa lisan seorang pembicara yang akan membuat penyimak memilih salah satu jawaban yang pasti. Baik, selanjutnya yaitu suasana menyimak yang kedua yaitu suportif, di mana sebuah komunikasi antara penyimak dan pembicara yang di dalamnya mengandung pendeskripsian atau penjelasan yang lebih luas dan lebih banyak. Nah, untuk suportif ini juga terdapat macam-macamnya. Yang pertama yaitu deskripsi, di mana seorang pembicara menggunakan penjelasan atau pendeskripsian yang lebih luas sebagai penunjang pembicaraannya atau sebagai penunjang pesan-pesan yang akan disampaikannya dalam berbicara. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada orientasi, di mana bahasa lisan seorang pembicara yang di dalamnya terdapat suatu permasalahan. Jadi seorang penyimak dapat mendengarkannya dengan secara baik. Kemudian yang ketiga, spontanitas, yaitu di mana bahasa lisan pembicara yang dilakukan secara langsung dan tidak ada pemilihan materi. Yang keempat yaitu empati, di mana seorang pembicara dapat memberikan rasa empati kepada seorang penyimak yang akan menyimak pembicaraannya. Kemudian yang kelima, profesionalitas, di mana seorang pembicara harus memiliki tanggung jawab terhadap kejelasan yang akan dibicarakannya. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Ada 7 faktor dalam mempengaruhi dalam kegiatan menyimak. Yang pertama yaitu ada faktor fisik. Nah, di mana faktor fisik ini merupakan penentu utama dalam kualitas kita dalam menyimak. Jadi, semakin fisik kita baik, kemungkinan untuk kualitas menyimak kita akan semakin baik. Kemudian yang kedua ada faktor psikologis, di mana faktor kurangnya rasa empati atau simpati kita terhadap menyimak sesuatu dan rasa keegoisan kita dalam menyimak sesuatu. Kemudian ada lagi tentang sikap bosan dan rasa jenuh kita terhadap pembicaraan yang terlalu bertele-tele dan tidak menarik. Kemudian sikap tidak acuh kita dalam mendengarkan pembicaraan, dan juga ada pandangan kita yang tidak luas atau pandangan kita yang tidak pandangan kita yang tidak luas terhadap suatu pembicaraan sehingga menimbulkan suatu kesalahpahaman dalam menyimak. Kemudian yang ketiga yaitu ada faktor pengalaman. Nah, hasil pertumbuhan dan perkembangan pengalaman kita dalam menyimak itu dapat meningkatkan kualitas kita, yaitu dengan sikap yang menentang dan timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi kemudian penguasaan kosakata yang asing jadi membuat kita kualitas menyimak kita tidak baik. Kemudian ada juga penguasaan kosakata kita yang akan menentukan kualitas menyimak kita. Kemudian yang keempat yaitu ada faktor sikap. Nah, di sini sikap kita yang menjadi faktor utama dalam penunjang kualitas menyimak kita. Nah, misalnya sikap kita bisa kita ambil poin-poin pentingnya dalam pembicaraan yang membuat kita tuh menyimak dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu mungkin pembicara juga harus lebih memilih topik yang menarik, dan juga penampilan pembicaraan juga yang harus menyaksikan nada ataupun intonasinya. Yang kelima ada faktor motivasi. Nah, di mana kita harus percaya nih bahwa kita tuh dapat menyimak dengan baik, kemudian memberikan diri kita motivasi yang kuat. Jadi kita dalam menyimak sesuatu pembicaraan itu terdapat sikap percaya diri kita bahwa kita memiliki kualitas menyimak yang baik. Kemudian juga memberikan pertanyaan yang valid terhadap pembicara, sehingga di dalam pembicaraan itu terdapat variasinya terhadap pembicaraan itu. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan. Nah, kita sebagai guru dalam lingkungan sekolah kita harus beradaptasi dengan lingkungan, yaitu dengan mendekatkan kepada siswa-siswa dan mengajak siswa-siswa untuk menyimak secara bersama, sehingga siswa-siswa tersebut memiliki hak perolehan yang adil dalam menyimak. Kemudian dalam lingkungan sosial
kita sebagai guru harus bisa mengembangkan suasana yang membuat seorang siswa itu dapat mengembangkan ide-idenya atau dapat menghubungkan suatu pembicaraan terhadap apa yang ada di pikirannya. Kemudian yang terakhir yaitu ada faktor peranan masyarakat. Nah, kita sebagai individu seperti guru, polisi dan lainnya itu kita juga sebagai peranan masyarakat kita dalam mengikuti pembicaraan, dalam menyimak pembicaraan yang tersedia. Ulangi ya. Yang terakhir ini yaitu faktor peranan masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat atau sebagai individu seperti guru, seperti polisi dan lain sebagainya, kita juga harus turut andil dalam melakukan kegiatan menyimak. Tentang aneka menyimak, menggunakan daya simak, dan bagaimana cara memilih materi menyimak yang menarik. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu menyimak dalam kehidupan dan kurikulum. Nah, pada tatanan kurikulum di sekolah sudah pasti kita sebagai guru ataupun sebagai murid menyimak itu menjadi kegiatan yang utama, karena dalam pembelajaran itu sudah pasti dimana kita melakukan pengajaran seperti membaca, menulis, sudah pasti anak-anak membutuhkan kegiatan menyimak. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga kita sebagai individu sudah pastinya adanya interaksi antara kita dengan orang lain, dan sudah pasti adanya percakapan di mana kita diharuskan untuk menyimak sesuatu. Baik, untuk yang kedua yaitu ada petunjuk, keterangan, dan pengumuman. Nah, untuk petunjuk ini sendiri penjelasan tentang sesuatu yang harus diikuti untuk dapat dikerjakan atau sebagai salah satu bahan pertimbangan. Kemudian yang kedua yaitu ada keterangan, di mana uraian untuk memperjelas suatu agar dapat mendapatkan suatu pemahaman yang lebih optimal dari informasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengumuman, di mana sebuah pemberitahuan yang melalui lisan maupun tulisan. Baik, yang ketiga ada pembahasan terkait dengan percakapan dan diskusi. Dengan kegiatan ini menuntut kita untuk adanya kegiatan menyimak, karena adanya informasi dari diskusi tersebut dari kedua belah pihak yang mengharuskan kita untuk tahu bagaimana caranya menyimak dan bagaimana caranya kita memberikan waktu untuk memberikan pendapat, memberikan saran ataupun yang lainnya. Yang keempat yaitu ada laporan. Nah, contoh konkretnya untuk laporan ini seperti anak pada sekolah dasar mungkin pada kegiatan di sekolah atau mungkin pada kegiatan di luar sekolah, anak-anak pasti kita memberikan tugas kepada anak-anak untuk melaporkan kejadian ataupun peristiwa yang ada di lapangan. Nah, untuk itu kita sebagai audiens sudah pasti harus ada kegiatan menyimak sebagaimana yang telah anak-anak tersebut laporkan. Baik, selanjutnya yaitu ada radio. Nah, dengan mendengarkan suatu media radio ini, kita dapat menyimak dengan baik, apalagi pada era saat ini, di mana radio itu dapat digunakan di mana saja. Selanjutnya yaitu keterampilan berbicara berbahasa. Yang pertama ada pengertian berbicara. Berbicara merupakan bercakap, berkata, yang di dalamnya itu lebih dari sebuah simbol-simbol ataupun sebuah kata-kata. Namun berbicara yaitu merupakan mengungkapkan sebuah gagasan-gagasan kita yang akan dibentuk. Kemudian yang kedua yaitu ada tujuan berbicara, di mana tujuan berbicara diantara lain mengekspresikan pikiran, memberikan respon, dan memberikan sebuah informasi. Kemudian yang ketiga ada menghibur orang lain dan membujuk ataupun mempengaruhi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada berbicara sebagai suatu keterampilan. Mengapa sih berbicara itu sebagai suatu keterampilan? Ya, karena berbicara itu merupakan keterampilan berbahasa yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi. Nah, jadi untuk kemampuan berbahasa lainnya yaitu menyimak. Dan yang kedua ini, kemampuan ini tidak bisa dipisahkan karena keterampilan tersebut mempunyai hubungan resiprokal. Rasanya jarang orang-orang mengungkapkan perasaannya secara spontan. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu ada aspek-aspek berbicara.
aspek-aspek berbicara yang pertama yaitu ada kosakata. Kemudian yang kedua yaitu ada tatanan bahasa, dan yang ketiga yaitu ada pelafalan berasal dari kata lafal yang artinya cara seseorang atau sekelompok mengucapkan bunyi. Kemudian yang keempat yaitu ada isi, merupakan sesuatu yang terdapat, termuat ataupun terkandung dalam pembicaraan kita. Baik, tahap-tahap berbicara. Nah, untuk tahap-tahap berbicara ini, yang pertama ada tahap penamaan. Nah, pada tahap ini kita sebagai anak menautkan bunyi-bunyi yang pernah kita dengar, seperti situasi, kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada tahap telegrafis, di mana tahap ini ketika anak berusia sekitar 2 tahun, anak sudah mulai mampu menyampaikan pesan yang diinginkannya dalam bentuk urutan bunyi. Kemudian yang ketiga yaitu ada tahap transformasional, di mana tahap ini sudah mulai memberanikan diri untuk bertanya, memerintah, menyanggah, ataupun menginformasikan sesuatu. Relevansi berbicara. Nah, relevansi berbicara ini merupakan hubungan berbicara sebagai keterampilan berbahasa dengan keterampilan berbahasa yang lain. Nah, perkembangan berbahasa ini didahului dengan keterampilan menyimak pada umumnya. Anak memperoleh kosakata dalam keterampilan berbicara melalui kegiatan membaca dan menyimak. Baik, selanjutnya pada materi yang kelima yaitu hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Nah, yang pertama yaitu adanya hubungan berbicara dengan menyimak. Menurut Tarigan, terdapat beberapa aspek dalam menghubungkan berbicara dengan menyimak. Di antaranya yang satu, aspek speech atau ujaran, di mana seorang anak mempelajari dengan menirukan suara ataupun mendengar dan menyimak suatu pembicaraan. Dan yang kedua yaitu kita sebagai individu ataupun sebagai guru sebaiknya penggunaan kata-kata yang bisa menghubungkan atau menggambarkan ide-ide atau gagasan-gagasan seorang anak dalam mengemukakan keterampilan berbahasanya. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan menyimak dengan membantu kualitas berbicara anak, di mana dengan adanya komunikasi interaktif antara dua individu, di mana yang satu penyimak dan di mana yang satu berbicara, dapat meningkatkan kualitas berbahasa ataupun berbicara seorang anak. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu hubungan antara berbicara dengan membaca. Menurut Tarigan, terdapat aspek-aspek hubungan yang telah dilakukan ataupun yang telah ditemukan dalam penelitian. Di antaranya yang pertama, sebuah perform ataupun penampilan membaca yang berbeda sekali dengan kecakapan berbahasa lisan. Kemudian yang kedua yaitu pola-pola ajaran untuk seorang anak serta didik yang mengganggu pelajaran membaca bagi anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu kesadaran linguistik anak untuk penggunaan istilah-istilah baru ataupun kalimat yang efektif, serta adanya penggunaan kata-kata yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu adanya kosakata-kosakata khusus yang harus diajarkan ataupun yang harus diberikan pemahaman oleh guru secara langsung. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu hubungan berbicara dengan menulis, di mana menurut Tarigan, di mana berbicara dan menulis merupakan keterampilan yang keduanya itu bersifat produktif dan ekspresif. Nah, menurut Tarigan terdapat beberapa aspek, diantaranya yang pertama yaitu seorang anak yang diajarkan berbicara terlebih dahulu daripada menulis, karena pada kehidupan sehari-harinya kan kosakata dan pada kalimat itu dijadikan sebagai dasar dalam menulis. Kemudian yang kedua yaitu anak-anak yang sudah dapat menulis dengan lancar dapat menuliskan pengalamannya tersebut ke dalam pengetahuan baru. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan berbicara yang kurang struktur ataupun berubah-ubah. Kemudian yang terakhir ataupun yang keempat yaitu sebuah catatan yang akan memudahkan mereka dalam menulis dan menerbitkan latihan berbicaranya.